Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Rika Intan Fernanda. Adik-adik bisa panggil kakak Kak Rika ya. Nah, di sini kakak akan membahas materi tentang bentuk umum eksponen dan sifat-sifat eksponen. Gimana adik-adik? Udah gak sabar kan? Oke, kakak ingin sebelum memulai pembelajaran, adik-adik harus berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik udah pada tahu belum apa itu eksponen? Eksponen ini biasanya digunakan para peneliti untuk menulis angka loh. Misal nih, ada ilmuwan ingin meneliti berapa jarak dari planet Bumi ke planet Mars. Berapa ya kira-kira? Nah, pasti berpuluh-puluh juta kilometer kan? Nah, untuk memudahkan penulisannya, biasanya para peneliti akan menggunakan eksponen untuk penulisan angka. Nah, dari peristiwa tadi jadi apa pengertian eksponen? Nah, eksponen adalah suatu bentuk perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Intinya ya perkalian yang diulang-ulang gitu deh. Nah, kenapa sih Kak harus menggunakan eksponen? Baik, kakak jawab ya. Kita harus menggunakan eksponen yaitu untuk menyederhanakan atau mempersingkat penulisan bilangan yang sama, yaitu dalam bentuk angka. Baik, kakak lanjut ke bentuk umum eksponen ya. Ada A dipangkatkan N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali titik-titik dikali A sampai seterusnya sebanyak N faktor. Nah, A berarti A tadi A dikali A ini sebanyak N faktor. Misal nih, 2 dipangkatkan 3. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. N-nya kan 3, berarti sebanyak 3 faktor. Jadi 2 dikali 2 dikali 2. Oke, selanjutnya kakak akan membahas tentang sifat-sifat eksponen yang harus adik-adik pahami nih. Nah, selanjutnya kakak akan membahas tentang 8 sifat eksponen yang harus adik-adik pahami nih. Yang pertama, jika ada A dipangkatkan M dikali A dipangkatkan N, itu sama dengan A dipangkatkan M ditambah N. Jadi pangkatnya ditambah dengan syarat basisnya sama atau A ini bilangannya sama. Misalnya nih, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 5 berapa? 8. Sekarang sifat yang kedua. Jika ada A dipangkatkan M dibagi A pangkat N, maka sama dengan A dipangkatkan M dikurangi M. Jadi pangkatnya dikurangi, kebalikannya dari yang perkalian tadi. Nah, ini jika ada A dipangkatkan M dikali A dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jika pembagian ada basis yang sama, pangkatnya dikurangi. Contoh, jika ada 2 dipangkatkan 5 dikurangi 2 dipangkatkan 2, maka sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 3. Selanjutnya sifat yang ketiga, yaitu jika ada dalam kurung A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka pangkatnya dikali. Jadi A pangkat M dikali N. Jika ada bilangan berpangkat lalu dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Contoh nih, ada 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 5. Jadi 3 pangkat 2 di dalam kurung dipangkatkan lagi 5. Sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi 3 pangkat 10. Selanjutnya yaitu sifat yang keempat. Jika ada dalam kurung A dikali B dipangkatkan M, maka sama dengan A dipangkatkan M dikali B pangkat M. Jadi masing-masing basis ini sama-sama dipangkatkan dengan pangkat M tadi. Misal nih, ada 2 dikali 4
pangkat 5. Maka sama dengan 2 dipangkatkan 5 dikali 4 pangkat 5. Jadi sama-sama dipangkatkan 5. Seperti itu. Oke, baik, masuk ke sifat yang kelima, yaitu jika ada dalam kurung A per B dipangkatkan M, ini seperti yang perkalian tadi, maka sama dengan A dipangkatkan M per B dipangkatkan M. Jadi masing-masing basis dipangkatkan bilangan yang sama, tapi dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Misal dalam kurung 2 per 3 dipangkatkan 3, maka hasilnya berapa? 2 dipangkatkan 3 per 3 dipangkatkan 3. Jadi itu 3-nya kan tidak sama dengan 0 ya. Jadi syaratnya yang itu tadi, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Masuk ke sifat yang keenam, yaitu jika ada 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Atau jika ada A pangkat negatif N, maka sama dengan 1 per A pangkat N. Contoh nih, ada 1 per 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat negatif 2. Atau ada 4 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 4 pangkat 2. Oke adik-adik, sekarang masuk sifat yang ketujuh, yaitu jika ada akar N dari A pangkat M, maka sama dengan A pangkat M per N. Nah, di sini M ini sebagai pembilang dan N ini sebagai penyebut. Dengan syarat nilai N-nya atau nilai penyebutnya harus lebih dari sama dengan 2. Contoh nih, akar 4 dari 3 pangkat 6. Berarti berapa? Sama dengan N-nya berapa? N-nya 4, M-nya 6. Jadi sama dengan 3 pangkat 6 per 4. Iya. Nah, selanjutnya masuk ke sifat yang ke-8, yaitu jika ada A pangkat 0, maka sama dengan 1. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena nanti hasilnya tidak terdefinisi. Berarti ini buat semua bilangan ya kak? Ya dong. Ada yang tahu nggak kenapa semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1? Oke, baik. Kakak kasih penjelasan ya. Oke, baik. Misal nih, kakak punya 2 pangkat 4. Berarti ada 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali kan? Kakak punya lagi 2 pangkat 3. Berarti 2 dikali 2 dikali 2. Punya lagi persamaan ketiga, 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2. Ada lagi persamaan keempat, 2 pangkat 1. Berarti 2, gitu kan? Nah, sekarang 2 pangkat 0 sama dengan berapa? Kita lihat dulu polanya. Dari 2 pangkat 4 tadi sampai 2 pangkat 1. Hasilnya 2 pangkat 4 tadi 16, 2 pangkat 3 tadi 8, 2 pangkat 2 tadi 4, dan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kita lihat polanya. Kalau kita lihat, itu dari 2 pangkat 4 sampai 2 pangkat 1, hasilnya dibagi 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8, 8 dibagi 2 sama dengan 4, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, sama dengan 2 ini berarti kan 2 pangkat 1. Kalau 2 pangkat 0 berapa? Berarti 2 dibagi 2 lagi kan? 2 dibagi 2 berapa? Iya benar, 1. Jadi 2 pangkat 0 hasilnya 1. Terus kalau bilangan yang lain gimana kak? Nah, bilangan yang lain sama. Adik-adik boleh mencoba dari 3 pangkat 4 atau 5 pangkat 4. Dicoba sampai bilangan terakhir. Berarti kalau misal adik-adik nyoba 5 pangkat 4, berarti nanti hasilnya polanya pasti sama-sama dibagi 5. Paham kan adik-adik semua? Oke adik-adik, di sini Kak Rike ada satu latihan soal buat adik-adik nih. Kita kerjain bersama ya.
Tentukan penyelesaian dari dalam kurung 5A pangkat 3 dipangkatkan 6 per 5A pangkat 21. Penyelesaiannya sama dengan 5 pangkat 6 dikali A pangkat 3 dipangkatkan 6 per 5A pangkat 21. Jadi masing-masing bilangan dipangkatkan dengan 6. Maka sama dengan 5 pangkat 6 A pangkat 3 kali 6 18 per 5A pangkat 21. Karena basisnya sama-sama 5A, maka pangkatnya masing-masing dikurangi. 5 pangkat 6 dikurangi 5 pangkat 1 sama dengan 5 pangkat 5. Dan A pangkat 18 dikurangin A pangkat 21 sama dengan A pangkat negatif 3. Maka itu hasilnya. Atau bisa juga ditulis karena itu A pangkat negatif, jadi bisa dijadikan 1 per A pangkat negatif 3. Hasilnya 5 pangkat 5 per A pangkat negatif 3. Wah, tidak disangka ya, materi yang kakak berikan sudah selesai nih. Mungkin itu dulu yang dapat Kak Rika sampaikan. Semoga adik-adik dapat memahami materinya ya. Amin. Sampai jumpa di lain waktu adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.